Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di ibadah minggu kita pada Minggu Judika diambil dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Kita membacanya di ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-14. Saya membacakan firman Tuhan untuk Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian semua. Kebangkitan Israel. Kuasa Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah lembah, dan lembah ini pun penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ia pun berfirman kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, lihat, aku memberi nafas ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu nafas, supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi, sungguh bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya, dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas, datanglah dari keenam penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Nafas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita, pasti kita pernah berada di titik terendah. Pasti kita pernah berada di dalam titik terendah. Gelombang badai yang begitu hebat menerpa kehidupan kita, yang tanpa kenal lelah dan tanpa belas kasih. Tentunya di dalam kehidupan ini kita tidak lagi memiliki pengharapan, karena gelombang secara terus-menerus menghantam tanpa lelah dan belas kasih. Bahkan di dalam kehidupan kita pun, kita akan menjadi orang yang putus asa. Bahkan juga kita tidak berharap lagi akan masa depan dalam hidup kita. Ketika badai itu menerpa di dalam kehidupan, tentu kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kepadanya. Tetapi Bapak dan Ibu dan saudara, ketika kita berdoa kepada Allah, menantikan sebuah jawaban, tentu itu menjadi suatu harapan bahwa kita mendapat pertolongan di dalam Dia. Tetapi Bapak dan Saudara, ketika kita sudah berdoa kepada Allah, tetapi Allah belum memberi solusi di dalam setiap permasalahan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Mungkin kita adalah orang-orang yang akan termasuk di dalam krisis di dalam iman. Hilanglah kepercayaan kita kepada Allah. Hilanglah pengharapan kita kepada Allah. Sehingga kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari segala kehidupan kita kepadanya, menjauh dari dalam segala doa, jauh dari persekutuan, dan juga jauh dari firman Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara, itu adalah tipe orang yang putus asa dan hilang pengharapan. Tetapi Bapak dan saudara, orang yang putus asa, orang yang hilang pengharapan kepada Tuhan, adalah mereka orang yang telah menghina kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu dan saudara, firman Tuhan pada hari ini juga tentang bagaimana Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan, dibawa ke lembah, di tengah-tengah lembah. Dan ternyata Bapak dan saudara, di tengah lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Bahkan dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan tulang-tulang itu amat kering. Ini menggambarkan siapa Bapak Saudara? Tulang-tulang itu amat kering dengan jumlah yang sangat banyak itu menggambarkan siapa? Menggambarkan kaum Israel. Ya. Kaum Israel yang sudah hilang pengharapan dan putus asa. Putus asa karena apa? Karena mereka telah hidup di dalam
perbudakan di Babel. Kenapa mereka diperbudak di Babel? Mereka kenapa dibuang di Babel? Karena mereka hidup di dalam ketidaktaatan kepada Allah. Mereka melakukan apa yang dosa di dalam kehidupannya, sehingga mereka dibuang di Babel. Bayangkan Bapak Saudara, di dalam pembuangan di Babel bukan hanya 5 atau 10 tahun mereka berada di sana. Mereka berada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Bayangkan Bapak dan Saudara, jika kita posisi melihat akan kondisi bangsa Israel ketika ada di pembuangan di Babel, mungkin kita sebagai orang tidak akan pernah dikatakan sebagai kita orang yang takut karena akan terancam oleh musuh-musuh, bahkan juga dari penindasan-penindasan. Mereka takut. Mungkin kita juga sebagai orang yang tidak kuat karena begitu banyak penderitaan ketika mereka berada di pengasingan, di pembuangan di Babel. Dan dalam penglihatan ini Bapak Saudara, bagaimana bahwa ada satu konsekuensi dosa atas perbuatan bangsa Israel kepada Allah. Itu sebabnya mereka berada di pembuangan di Babel. Dan di sini tulang-tulang yang kering, pengharapan dan putus asa hilang dan lenyap, karena mereka juga kehilangan keyakinan kepada Allah. Karena cukup lama 70 tahun mereka berada di pengasingan, sehingga mereka krisis di dalam iman, kekeringan di dalam iman. Mungkin Bapak dan Saudara, penderitaan kehidupan kita dan kehidupan bangsa Israel ketika berada di pengasingan, pembuangan di Babel tidak jauh berbeda. Mungkin kita akan mengalami namanya krisis iman, kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya, kita berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan yang sudah cukup lama belum terjawab. Terus kita berdoa kepada Tuhan, meminta keturunan. Tuhan pun belum menjawab. Masa penantian dari jawaban itu. Bapak dan Ibu dan Saudara, di dalam masa penantian, Tuhan pun tidak akan pernah lupa kepada umatnya. Tuhan tidak akan pernah lupa kepada umatnya. Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Segala sesuatunya yang Allah lakukan adalah baik untuk kita semua. Dan di sini kita Bapak Saudara, ketika Nabi Yeskiel melihat tulang-tulang yang begitu banyak dan amat kering, lalu Allah berfirman kepada Nabi Yeskiel. Di situ dikatakan, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Jadi Bapak Saudara, di sini Allah berbicara kepada Yeskiel, "Hai anak manusia." Artinya bahwa Allah memilih Yeskiel untuk menyampaikan firman-Nya. Lalu Allah menyampaikan firman-Nya untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering itu. Bapak Saudara, kita sebagai manusia suatu hal yang sangat mustahil
kita dapat menghidupkan kembali orang yang mati. Suatu hal yang sangat mustahil bagi kita untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tetapi di sini bahwa Nabi Yeskiel telah dipilih, dipakai oleh Allah untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah mati, yang kering itu. Bahkan kita lihat akan suatu pengakuan Nabi Yeskiel. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Artinya Bapak Saudara, Nabi Yeskiel walaupun dia ada seorang nabi yang diutus oleh Allah, dia mengetahui ketidakberdayaan untuk menghidupkan kembali tulang-tulang itu. Tetapi melalui kuasa Allah yang dapat menghidupkan tulang-tulang itu. Bahkan Bapak Saudara, ketika Nabi Yeskiel menyampaikan nubuat Allah kepada tulang-tulang yang kering itu, ternyata disitulah kita melihat perbuatan ajaib Allah. Kuasa Allah itu bekerja. Dan di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Ada urat-urat padanya dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Nah, ini merupakan salah satu kuasa Allah yang menghidupkan, yang memulihkan bangsa Israel. Ini memberikan gambaran bahwa Allah sendiri yang memiliki kuasa untuk membangkitkan kembali apa yang telah mati. Dan termasuk juga di dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Ketika kita sudah berputus asa, hilang arah, pengharapan, ternyata kuasa Allah itu masih bekerja di dalam kehidupan kita. Roh itu yang memberikan nafas, roh itu yang membangkitkan, roh itu yang memberi solusi di dalam setiap permasalahan dalam hidup kita. Orang yang putus asa, orang yang hilang pengharapan adalah orang yang meragukan akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara, kalau sesama manusia boleh kita ragu. Karena tidak bisa semua perkataan manusia itu kita percayai. Tetapi setiap perkataan firman Allah itu yang kita pegang, itu yang kita yakini. Karena firman itu yang memberikan keyakinan, pengharapan di tengah keputusasaan, kehilangan arah dalam hidup kita. Dan ketika Allah sudah mempertemukan tulang-tulang, urat, daging, bahkan hidup kembali, di situ Allah memberikan nafas kehidupan kepada tulang-tulang itu sehingga mereka hidup. Nah, seperti halnya itu juga Bapak Saudara. Jika kita sudah putus asa, ya kita dibangkitkan kembali di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Sama seperti halnya Bapak Saudara, ketika Yeremia melihat segala penderitaan bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan, Yeremia meratap. Bahkan juga ia berdoa kepada Allah. Dari lubang kubur yang terdalam, ia memohon kepada Tuhan. Ketika
Yeremia berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengarkannya? Apakah Tuhan tidak melihat apa yang terjadi kepada Yeremia? Tuhan pun melihat, Tuhan mendengar. Bahkan juga Tuhan mengatakan kepada Yeremia, jangan takut. Bahwa Allah yang akan memberikan pertolongan, bahwa Allah juga yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi Bapak dan Ibu dan saudara, jika kita begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, jangan kita khawatir, janganlah kita takut akan kehidupan di dalam dunia ini. Karena ada ATM, Allah tetap memberkati kita. Nah, jadi bukan ATM yang ada pada fisik itu, tapi Allah tetap memberkati kita. Allah tetap menolong kita. Sehingga kita memperoleh suatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan kuasa Allah yang telah bekerja, kuasa Allah yang telah menghidupkan mereka kembali. Dan ternyata Bapak dan Saudara, di sini kita lihat ketika mereka bangkit dari dalam kubur, bahkan Allah juga memberikan janjinya kepada umat Israel. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Itulah janji Allah. Agar memiliki suatu pengharapan, keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Walaupun mereka meninggalkan Tuhan dengan cara-cara beribadah kepada dewa-dewa. Ataupun kita, seringkali kita mempercayai kepada ilah-ilah lain. Atau kita berdoa kepada sesuatu tempat yang sakral. Di tempat-tempat yang bisa memberikan kekuatan. Nah, Bapak Saudara, itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah sendiri yang akan memberikan berkat. Allah sendiri yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan di sini kita lihat Bapak Saudara, ketika Allah memberikan janjinya membawa bangsa Israel setelah bait suci di Yerusalem hancur, tetapi Allah mau memulihkan, membangkitkan semangat mereka dengan cara membawa mereka kembali ke tanah Israel. Bahkan juga Bapak Saudara, Roh Tuhan itu juga tinggal di dalam kita, supaya kita hidup kembali, karena di dalam Roh Tuhan itu adalah yang memberi kehidupan. Roh itu yang membawa semangat, Roh itu membawa kebangkitan, bahkan Roh itu memberi jalan keluar di dalam setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, hidup ini tidak terlepas dari gelombang badai, atau saya katakan ATM, ancaman, tantangan, masalah. Tidak akan pernah terlepas ancaman, tantangan, masalah. Hal tersebut tidak pernah untuk kita hilang akan harapan. Walaupun itu ada, tidak akan pernah hilang akan harapan. Mungkin kita mengalami kekecewaan. Mungkin kita mengalami kegagalan. Tapi di sini Bapak Saudara, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan, Sang Pemberi nafas kehidupan itu.
menghadapi situasi demikian, kuasa firman itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Kuasa firman sangat besar di dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman kita memiliki keyakinan akan kuasa Allah. Di dalam kuasa firman itulah yang mengubah hidup kita. Di dalam kuasa firman itulah yang menjadi kekuatan agar kita tidak menjadi orang yang takut, cemas, khawatir akan ancaman, tantangan, dan masalah hidup kita. Nah, sekarang permasalahannya kan kita ini kan sering suka sekali mengeluh. Seringkali kita mengeluh. Bahkan juga seringkali kita mendikte Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi problema, permasalahan dalam hidup kita. Daripada kita mengeluh akan kehidupan ini, lebih baik kita memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah nafas kehidupan. Agar kita bisa melewati kehidupan ini dengan ringan. Karena apa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini yang kedua, Bapak Saudara, kita perlu percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar dan mampu membalikan keadaan yang sulit. Ya, kita percaya kepada kuasa Tuhan. Berbeda bahwa keterbatasan manusia di dalam menyelesaikan permasalahan, tantangan di dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa. Tetapi hanya melalui kuasa Allah, itulah yang bisa memberikan pengharapan di dalam keadaan yang sulit. Yang ketiga ada Bapak Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Dengan demikian kita dapat memperoleh sesuatu kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan masalah itu. Jadi Bapak Saudara, segala perkara biarlah kita tanggung di dalam Dia. Hanya melalui Dialah salah satu jalan terbaik di dalam setiap permasalahan dalam hidup kita. Hanya di dalam Dialah sumber nafas kehidupan kita. Tanpa Dia, tanpa pertolongan Dia, kita seperti tulang-tulang yang kering itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, begitu banyak gelombang badai yang menerpa di dalam kehidupan kami, yang tanpa lelah dan tanpa belas kasih, yang membuat diri kami hilang akan harapan dan membuat diri kami putus asa. Kami berdoa kepadamu, memohon di dalam setiap jawaban-jawaban doa kami. Tetapi kami menantikan setiap jawaban doa kami ya Tuhan. Ketika kami mengalami persoalan yang begitu hebat dalam hidup kami berdoa, kami tetap menantikan jawaban Tuhan. Hal itu tidak membuat diri kami hilang pengharapan, putus asa. Tetapi kami percaya bahwa Engkaulah Allah
yang memiliki kuasa atas setiap kehidupan kami. Engkaulah Allah yang memberikan nafas kehidupan agar kami tidak memiliki krisis dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau sebagai sumber nafas kehidupan, sebagai sumber pertolongan kami. Biarlah Tuhan, kami percaya bahwa Roh Tuhan yang ada kepada kami, itulah yang memberikan semangat, membangkitkan hidup kami, dan terlebih Roh Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala karya Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah memberkati, menuntun, membimbing kami di dalam kehidupan kami dalam satu minggu yang boleh kami lewati. Itu semua karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang selalu senantiasa yang boleh memberkati di dalam setiap kehidupan kami di hari-hari kami mendatang. Sungguh ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan mendatang, tetapi kami yakin bahwa Engkaulah Allah Bapa yang selalu yang menjaga, yang melindungi keluar masuk hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah sebagai Allah penyelamat kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau boleh mempertemukan kami kembali jemaat Tuhan di tempat ini. Kami boleh bersama-sama menaikkan segala puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami lakukan, yang boleh kami dengarkan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan firman itu yang menjadi penolong dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Rini Gladi S. Sembiring, Ezio Gabriel Hamunangan Simamora, Bapak Penatua Sumarjo Tambunan, Gabriel Samdo Purba, Abigail Josephine Aurora, Teominar Sinurat. Kami bersyukur untuk segala pertambahan usia kepada mereka. Biarlah mereka mensyukuri atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan, di dalam pertambahan usia mereka, berikanlah hikmat kepada mereka ya Bapa, agar mereka semakin yakin bahwa berkat yang mereka terima itu hanya daripada-Mu. Dan kami juga mensyukuri atas ulang tahun pernikahan bagi keluarga Bapak Chandra Julius Poster Manalu, Ibu Rismawan Manurung, keluarga Bapak Parulian Sibarani, Ibu Mala Juwita Panggabean. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh memberkati usia pertambahan perkawinan mereka ya Tuhan. Biarlah di dalam pertambahan usia mereka, keluarga mereka semakin sehati sepikir, sepakat ya Tuhan, bahwa keluarga itu dapat memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati di dalam setiap rumah tangga mereka. Engkau berkati anak-anak mereka ya Bapa. Biarlah keluarga yang berulang tahun ini bisa merasakan akan kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada di tengah keluarga ini Bapa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan dan pelayanan, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.